Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ablawal hamdi ala jami'i ni'amihi wa nas'aluhul mazida min fadlih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Hadis Bukhari nomor 9. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an dan sahabat-sahabat yang lain, Nabi bersabda, sabdanya, al-imanu adapun iman bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi iman itu banyak cabangnya, banyak caranya untuk kita meraih, menambah keimanan, mendapatkan pahala, banyak jalannya. Wal haya'u syu'batum minal iman, diantaranya yaitu perasaan malu itu saja sudah merupakan bagian dari keimanan. Seorang muslim malu apabila tidak sholat waktu sholat. Seorang muslim lisannya kurang bagus juga malu. Pakaiannya juga kurang bagus juga malu. Makanya malu itu sebagian dari iman. Umat Islam ketinggalan masalah ekonomi, juga kalau bisa kita ada perasaan malu juga. Mau melakukan kemaksiatan, malu. Kalau di dalam riwayat Muslim, a'laha la ilaha illallah. Iman, nilainya iman yang paling tinggi itu apabila kita sudah betul-betul kita merasa dekat kepada Allah, merasa selalu kepingin dekat dan selalu merasa diketahui, diawasi, dan selalu kepingin mendapatkan nikmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melembutkan hati kita. La ilaha illallah. Wa adnaha, adapun serendah-rendahnya keimanan, meskipun kecil bisa mendapatkan pahala keimanan. Imatatul adha, yaitu memberikan jalan atau peluang bagi orang lain, menyingkirkan al-adha, sesuatu yang mengganggu ketika orang anit thariq, orang mau jalan, memperluas jalan, menyamankan orang berjalan, memberi kesempatan kepada orang lain, mengalah, membahagiakan orang lain, itu termasuk pahala keimanan. Hadis Bukhari nomor 9. Di dalam hadis Bukhari nomor 12, haddatsana Amr bin Khalidin qala haddatsana Al-Laits an Yazid an Abil Khair an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma menyampaikan, suatu ketika anna rajulan, ada seorang laki-laki, ada yang berpendapat itu sahabat Abadzar, ada yang bilang berpendapat itu sahabat Hani ibnu Yazid, orang tuanya Syuraih radhiyallahu anhum wa radhu'an. Abadzar atau sahabat yang lain bertanya, sa'ala, siapa rajul an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Ayul islami khairun, adapun Islam seperti apa yang nilainya sangat tinggi, yang sangat baik. Qala, menjawab siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, tut'im, diantaranya yaitu kalau kalian kita semua mampu memberikan sebagian makanan kita kepada orang yang butuh. Memberi makan siapa kamu? At-ta'ama, kepada makanan. Berilah orang lain tuh kesempatan untuk bekerja, mendapatkan sedikit hasil untuk bayar kontrakan, bayar rumah sakit, bayar anaknya yang mau sekolah, bayar istrinya yang mau melahirkan, dan lain sebagainya. Wa taqra, dan menebarkan, mengucapkan siapa kamu assalam kepada salam, tebarkan salam kedamaian, tebarkan rahmah, kasih sayang kepada siapa, alaman, atas orang, arafta, yang kamu kenal, mengenal siapa kamu, waman, dan tebarkan salam kedamaian kepada orang lam ta'rif, yang tidak mengenal siapa kamu. Jangan melihat agamanya apa, golongan apa, halqah majelis taklimnya apa. Tebarkan salam kedamaian dan kasih sayang kepada siapapun, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Hadis Bukhari nomor 12, nomor 28 atau 6236. Hadis seperti ini Hasan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwala ma dakhala al-Madinah. Di awal-awal Nabi masuk ke Madinah, Nabi seperti inilah perjuangannya Nabi. Ta'ziman li syiaril Islam, untuk menyampaikan ini loh ajaran Islam seperti ini. Wa mura'atan li ukhuwatil muslim, dan menjaga ukhuwah persaudaraan sama anak bangsa, apalagi sama umat Islam. Masya Allah, ini Nabi, di samping Nabi itu selalu mengamalkan Al-Quran surah Taha ayat 47, wassalamu ala manittaba'al huda, terus berdakwah, memberi contoh, berdoa, menebarkan hidayah. Atau hadis Bukhari nomor 7 juz 1 halaman 42 sampai 62, aslim taslam. Jadi dakwah tetap berjalan, tapi kesantunan, kelembutan seiring juga, sambil mengamalkan juga Al-Quran surah Taha ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikanlah Nabi Musa, Nabi Harun dakwah kepada Fir'aun, pada waktunya tegas-tegas, waktunya lembut-lembut. Nabi juga berpegangan juga di samping kepada Al-Quran surah Taha tadi ayat 44. Nabi juga membuktikan dengan bagaimana saat Nabi berdakwah, Nabi juga mendapatkan sesuatu rintangan yang tidak kecil, tapi Nabi tetap semangat, dakwah tetap jalan, doa kelembutan juga tetap keluar dari lisannya. Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mudah-mudahan sementara ini mereka menolak terhadap Al-Quran, As-Sunnah, kemurnian Islam, dakwah Islam, mereka karena sementara belum terlalu faham tentang Islam itu. Jadi di dalam redaksi yang lain, ayyuhan nas, wahai manusia, at'imu, menebarkanlah makanan. Mohon maaf apabila kebutuhan dunianya orang sudah mulai kita bantu, maka insya Allah kebutuhan yang lain mudah kita sampaikan dakwah. Jadi yang pertama, kalau bisa berikanlah bantuan makanan menurut kemampuan kita. At'imut ta'am, memberikanlah siapa kalian semua at-ta'am kepada makanan. Wa afshu, makan dulu, baru setelah itu adakan dialog dan lain sebagainya. Menebarkanlah siapa kamu assalamu kepada salam perdamaian, waswilu, dan jangan lupa ini
harus selalu kita usahakan menyambung al-arham kepada rahim. Silaturahim itu perlu untuk menghilangkan kecurigaan dan kesalahpahaman. Untuk hal-hal yang penting jangan melalui WA, tapi bertemu dan berbicara. Insya Allah ada solusi jalan keluar. Wasallu bil-laili wan nasu niyam, dan rajin-rajinlah berdoa. Memohon kepada Allah agar dibantu dunia akhiratnya dimudahkan. Salatlah apalagi bil-laili di waktu malam, apalagi salat sunnah tahajud dan lain sebagainya. Sampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu, dan hal adapun manusia niyam, yaitu kebanyakan manusia sedang tidur. Tadkhulu, insyaallah apabila kita bisa berusaha dengan at'imut ta'am, afsyus salam, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, maka akan masuk siapa kalian semua al-jannata, masuk kepada surga bisalam, dengan damai. Karena hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Hadis Bukhari nomor 13. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bata an Qatadata an Anas radhiyallahu an. Sahabat Anas radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa an Husainin al-Muallim, ini dari Husain juga ibni Dakwan. Qala haddatsana Qatadah an Anas, di dalam hal yang lain juga Qatadah menceritakan dari Anas, sahabat Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, katanya menurut sahabat Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman salah satu kalian, tidak beriman ahadukum, siapa salah satu kalian, hatta yuhibba, sampai betul-betul mencintai kapanpun, ahabba yuhibbu, sehingga yuhibba kemasukan hatta, sehingga ahadukum, salah satu kalian, sampai kita ini berusaha betul-betul menyayangi li akhihi, kepada saudaranya, sama manusia, sama makhluk Allah, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia menyayangi kepada dirinya. Jadi ini yang pertama, kalau toh memang terpaksa harus ada sesuatu perselisihan sedikit, wa ayyabghadha li akhihi ma yabghadu, bisa yabghudu, itu terserah dari dari baghudha yabghudu atau dari baghidha yabghadu baghadatan. Jadi wa ayyabghadha li akhihi ma yabghadu li nafsihi minasyarri. Jadi kita punya rasa apabila saudara kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti kita sendiri mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Kalau di dalam Al-Quran di akhir surah At-Taubah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi harus merasakan apa yang dirasakan, alaihi ma 'anittum, azizun 'alaihi ma 'anittum, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini al-hathu, hadis seperti ini, al-hathu 'ala tawadu'. Kita dianjurkan, dilatih untuk berusaha terus melatih diri untuk merendahkan diri, menghargai orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain. Fala yuhibbu ayyakuna, sehingga kita tidak membiasakan diri, memaksakan diri agar kita ini selalu di atas atau selalu merasa lebih dari orang lain. Ayyakuna afdala min ghairi. Ini mengutip dari Al-Quran surah Al-Qasas ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Al-Qasas mulai dari ayat 83 sampai 84. Jadi akhirat, surga itu naj'aluha, membuat siapa Allah menyiapkan kepada ad-darul akhirah lilladzina, bagi orang-orang la yuriduna, yang di hatinya tidak pernah punya keinginan uluan, melampaui saudaranya. Maksudnya tawaduknya luar biasa, tidak harus memaksakan kita lebih tinggi dan lain sebagainya. Fil ardi wala fasada, tidak pernah terbesit di benaknya untuk melakukan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, pahala surga Firdaus memang dipersiapkan bagi Allah, bagi orang-orang yang muttaqin. Muttaqin itu diantaranya adalah lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, orang yang tidak memaksakan dirinya harus melebihi saudaranya. Jadi kepinginnya sama aja, meskipun mungkin memang ada yang lebih ilmunya, lebih derajatnya, lebih hartanya, tapi tidak merasa bahwa dirinya itu lebih dan tidak menampakkan berlebihan di hadapan saudaranya. Man, adapun siapa orang jaa, yaitu melakukan siapa man, bil hasanati, dengan kebaikan, falahu, maka yaitu bagi man, khairum minha, maka balasannya dari Allah lebih bagus dari yang kita bayangkan. Yang penting kita melakukan kebaikan, nanti hasilnya biar Allah Subhanahu wa ta'ala yang menilai, yang membalas. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, adapun seorang jaa, yaitu melakukan siapa man bis sayyi'ah, dengan suatu kemaksiatan, keburukan, fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun, maka oleh Allah hanya dibalas sesuai perbuatan yang tidak baik tadi. Ini kasih sayang Allah. Jangan pernah terbesit kita untuk melakukan sesuatu yang kurang baik. Wala yatimmu dzalika illa bitarkil hasad. La yuriduna 'uluwan, orang yang tawadhu itu tidak akan didapat kecuali dengan cara meninggalkan, menjauhi perasaan dengki, wal ghil, bitarkil hasadi, wal ghil wal higdi wal washi. Jangan pernah dengki kita sama anak manusia, jangan pernah menipu, apalagi wa kulluha, ini atau wa kulliha kalau dikembalikan kepada al hasad, al ghilli wal higdi, khisalum madmumah. Kalau mau dibaca wa kulluha, adapun tiap-tiap, semuanya dijadikan mubtada. Adapun tiap-tiap al hasad, wal ghil wal hik, khisalun, yaitu segala perbuatan, madmumah, itu perbuatan yang tidak baik. Al hasad, al ghil, al hik, al ghash, jadi ada perasaan dendam, dengki, lalu melahirkan menipu karena kita ingin mengalahkan saudara kita. Ini jangan pernah ada kita merasa ingin mengalahkan atau mengungguli saudara kita. Kalau bisa kita pun unggul, saudara kita juga unggul. Kita pun menang, saudara kita juga menang. Kita bahagia, saudara kita juga bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian
Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.